Baiklah, saya akan menjelaskan membuat kotak sampah dari bahan dasar bambu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruang di batangnya. Bambu banyak sekali kita jumpai di daerah-daerah yang dibudidayakan bambu tersebut. Bambu banyak digunakan untuk membuat alat-alat kerajinan tradisional. Contohnya banyak sekali. Seperti yang akan saya buat, yaitu kotak sampah dari bambu. Saya membuat kotak sampah ini di rumah bersama ayah saya. Kapanpun saya bisa memulai membuat bambu bersama ayah saya. Mengapa saya memilih bahan dasar bambu untuk membuat kotak sampah? Karena bambu mencarinya sangat mudah, sehingga saya tidak merasa kesulitan. Bahan yang perlu dibuatkan dalam membuat bambu yaitu pertama bambu yang sudah dipotong, contohnya seperti ini, paku, cat kayu, pemukul paku, dan triplek. Langkahnya yaitu yang pertama, siapkan bambu, lalu siapkan triplek yang sudah dibentuk. Paku triplek, mulailah merakit sampai terbentuk tabung dan ukuran sesuai selera. Lalu sudah jadi kotak sampah, kemudian cat yang sudah jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini. Saya akan mempresentasikan pembuatan lampion dari bahan bambu. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat lampion ini kurang lebih 2 hingga 5 hari, mulai dari proses pengeringan, pembuatan pola, hingga proses finishing. Lokasi yang saya gunakan untuk pembuatan lampion ini yaitu di kosan serta di rumah. Saat ini saya memproduksi secara pribadi atau perorangan. Mengapa saya memilih bahan dari bambu? Karena bambu merupakan bahan yang ramah lingkungan serta mudah didapatkan, terutama di desa-desa. Dengan sedikit polesan kreativitas yang kita miliki, bambu menjadi bahan unik yang bisa dimanfaatkan di berbagai sektor usaha, seperti pembuatan lampion. Selama ini, masyarakat mengenal lampion dari bahan kertas. Oleh sebab itu, saya ingin membuat terobosan baru, yaitu pembuatan lampion dari bahan bambu. Berikut ini adalah cara pembuatan lampion dari bambu. Yang pertama, potong bambu ukuran besar dengan panjang 43 hingga 45 cm. Kemudian, keringkan bambu di bawah terik matahari langsung kurang lebih 2 hingga 3 hari sampai bambu benar-benar kering dan menjadi ringan. Setelah itu, bentuk pola pada bambu sesuai dengan keinginan. Setelah dibentuk pola, kemudian diamplas hingga halus. Setelah itu, beri pernis dan keringkan kembali. Setelah selesai, pasang lampu pada bawah bambunya dan kemudian tes apakah lampu tersebut menyala atau tidak. Lalu, beri juga kertas mika yang dibentuk bulat, kemudian dimasukkan ke dalam bagian dalam bambunya agar tidak lepas. Mika tersebut diberi lem dan lampion dari bambu siap digunakan. Bambu merupakan tanaman yang mudah ditemukan di seluruh Nusantara dan pemanfaatan bambu saat ini sudah banyak, salah satunya dalam industri ataupun kerajinan. Nah, salah satunya adalah
kotak tisu dari bambu yang saat ini saya buat. Pembuatannya membutuhkan waktu 2-3 hari tergantung atau bahkan lebih. Tapi jika bahan-bahan sudah tersedia maka akan lebih mudah dan bisa lebih cepat. Untuk saat ini yang membuat hanya saya. Mungkin jika pesanan banyak di pasaran mungkin akan saya tambah lagi lebih dari karyawan saya mungkin. Terus mengapa saya memilih ini? Karena ramah lingkungan, mudah dicari, selain itu juga keren, dan juga di mana pembuatannya itu saat ini di kosan Wisma Budijaya, tepatnya di Jalan Banten, arah Jaya. Dan bagaimana pembuatannya itu untuk bagian saya yaitu menggunakan bambu yang dibentuk seperti stick dengan ukuran untuk panjang dan lebarnya tergantung dari tisu yang akan kita gunakan, dan juga tingginya juga tergantung dari tisu yang akan kita gunakan. Itu dibuat stick, disusun sedemikian rupa, dilem dan berbentuk persegi panjang ataupun persegi tergantung ukuran tisu yang akan kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi tentang produk bambu. Nah, produk yang saya buat itu adalah produk dari bambu, yaitu produk celengan. Nah, kenapa saya membuat celengan? Karena celengan itu pasti diminati di pasaran. Sebab semua orang pasti memerlukan celengan untuk menabung uang di dalamnya. Nah, di sini apa produk yang Anda buat? Produk yang saya buat adalah di sini saya akan menggunakan produk buatan saya. Produk buatan saya adalah kerajinan tangan dari bambu yang berupa celengan. Di mana kamu membuat produk tersebut? Kebetulan saya membuat produk tersebut di rumah dan saya membuatnya pada saat senggang di waktu luang. Siapa yang membuatnya? Saya sendiri. Saya membuat celengan tersebut saya sendiri, tidak dibantu oleh siapa-siapa. Mengapa? Karena produk celengan tersebut sangatlah diminati di pasaran. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya itu cukup mudah. Pertama-tama kita potong bambu ruas dengan ruas. Nah, kemudian diamplas bambu tersebut. Nah, sudah diamplas, kemudian dibolongi di pinggirnya. Sudah dibolongi pinggirnya, dilem menggunakan kain panel. Nah, kain panel itu bisa berupa yang unik, misalnya Minion, Hello Kitty. Nah, kita sesuka hati kita untuk menggambar apa yang menggunakan kain panel tersebut. Jika sudah selesai, produk tersebut bisa dapat dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yunita dari kelompok kerajinan tangan berbahan dasar bambu. Saya akan menjabarkan tentang 5W1H dari produk saya, yaitu adalah what, where, when, how, why, dan how. Yaitu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa kerajinan tangan yang saya buat? Yaitu adalah tempat pensil atau tempat pulpen dari bahan dasar bambu. Yang saya pilih dalam tugas kewirausahaan untuk membuat kerajinan tangan dari bahan yang tidak digunakan lagi. Lalu di mana tempat saya memproduksinya saat ini yaitu adalah di rumah, karena produksinya masih sangat skala kecil. Jadi saya masih memproduksinya di rumah saya sendiri. Lalu kapan saya membuat kerajinan tangan itu? Saya membuatnya dalam waktu senggang saya, tidak harus meluangkan waktu banyak. Karena menurut saya kerajinan tangan yang ini sangat simpel dan sangat mudah untuk dibuat. Lalu siapa saja yang memproduksi? Untuk sementara waktu ini hanya saya sendiri yang memproduksinya, karena belum memiliki skala besar. Jadi
kalau nanti sudah berkembang pesat, mungkin saya akan membiayai pekerja untuk kerajinan tangan ini. Lalu mengapa saya memilih bambu sebagai bahan dasar kerajinan tangan saya? Saya melihat ada banyak sekali pohon bambu dan peluangnya sangat besar untuk saya dapatkan bambu di tempat tinggal saya. Namun begitu banyak pohon bambu yang tidak terpakai atau tidak digunakan seoptimal mungkin. Kadang terbuang sia-sia dan tidak digunakan sama sekali, dan itu sangat disayangkan sekali. Lalu bagaimana proses produksi dalam pembuatan produk saya ini? Itu sangat mudah sekali. Jadi saya hanya mengambil bambu yang bagus, yang tebal, lalu saya potong. Saya menyisakan bagian satu buku dan satu badannya itu sekitar panjangnya 20 cm. Saya bersihkan lalu dihias sesuai keinginan masing-masing. Kalau saya menggunakan pasir dan cangkang telur yang saya bersihkan lalu saya beri warna. Saya menggunakan bahan dan alat yang benar-benar tidak terpakai dan sangat mudah didapat. Terima kasih.